warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nishkurli Rahmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan saya akan mereview materi dari pertemuan pertama sampai materi pertemuan ke-14. Dan saya ingin menjelaskan apa itu public relation. Jadi, public relation itu adalah jenis pekerjaan yang biasanya itu mengurus segala hal terkait dengan komunikasi, baik dalam luar perusahaan maupun dalam perusahaan. Tugas seorang PR itu adalah memastikan citra di suatu perusahaan itu menjadi baik di mata masyarakat, atau bisa juga memastikan citra perusahaan itu tidak buruk di mata masyarakat. Kalau menurut saya sih, public relation itu misalnya ada suatu perusahaan yang citranya sudah buruk. Nah, kita tuh sebagai seorang PR harus mengembalikan citra baik di mata masyarakat. Lalu di materi selanjutnya itu ada citra dan opini publik. Kalau menurut saya, citra itu gambaran yang dimiliki oleh setiap semua orang, baik bisa pribadi, perusahaan, ataupun produk, dan yang lain-lain. Jadi kalau menurut saya, opini publik itu semua orang pasti mempunyai pendapat dari hasil diskusi maupun yang lain, dan itu memiliki kaitan kepentingan masing-masing dari orang-orang yang tersebut mempunyai pendapat tadi. Lalu materi selanjutnya itu ada materi krisis publik sama isu. Kalau menurut saya, krisis publik itu suatu peristiwa yang menyebabkan reputasi ataupun citra itu menjadi buruk di suatu perusahaan. Nah, kalau isu itu adalah sebuah masalah yang belum dipecahkan, jadi kayak rumor yang mengakibatkan suatu kesenjangan. Tugas utama seorang PR yaitu membawa nama baik suatu perusahaan agar citranya menjadi baik di mata masyarakat dan saling menguntungkan. Lalu ada materi PR dan teknologi. Jadi kan zaman sekarang itu kan teknologi kan semuanya udah canggih, apalagi media sosial itu banyak sekali yang menggunakannya, terutama bagi para remaja, anak-anak gitu. Jadi kita sebagai seorang PR itu harus bisa memanfaatkan teknologi media sosial itu sebaik-baiknya dan harus memahami juga. Selanjutnya ada materi consumer behavior. Jadi yang dimaksud consumer behavior itu adalah perilaku konsumen, yaitu proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pembelian, maupun pembelian produk ataupun jasa demi memenuhi kebutuhan hidup. Lalu kaitannya seorang PR dalam pandemi virus corona ini, dan strategi apa yang harus dilakukan seorang PR dalam menghadapi situasi pandemi virus corona ini. Apalagi saat pandemi COVID-19 ini, itu seorang PR sangat dibutuhkan karena itu untuk membuat citra positif lagi di negara kita dan memberikan informasi yang objektif, lalu membawa spirit ataupun semangat positif yang harus dapat dilakukan oleh kita semua. Jadi kan semuanya harus pada di rumah aja. Nah, seorang PR harus bisa memanfaatkan teknologi, misalnya dari media sosial. Lalu ada materi kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Jadi kita tuh sebagai seorang PR harus memberikan yang terbaik kepada konsumennya. Jadi biar mereka tuh percaya sama kita, dan jika kita perilakunya baik terhadap mereka, mereka juga akan senang dan ada timbal balik sikap yang baik gitu. Dan mereka juga akan baik kepada kita. Apalagi kepercayaan itu suatu yang benar-benar penting bagi seorang PR, karena jika misalnya konsumen itu nggak percaya sama kita, itu otomatis memberikan citra yang buruk bagi perusahaan juga. Nah, jadi kita tuh emang sebagai seorang PR harus benar-benar memberikan yang terbaik, apalagi memberikan kepercayaan agar konsumen itu percaya sama kita, dan kita harus bersikap yang baik serta perilakunya yang baik juga kepada mereka. Misalnya ada seseorang yang menjelekkan nama perusahaan kita, apalagi lewat dari media sosial, itu kan bisa saja disebut hoax. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan
konsumen itu. Jadi kita harus benar-benar mencari bukti ataupun data yang valid, yang benar, untuk memastikan bahwa kita itu tidak seperti itu. Kita terus mengembalikan lagi citra yang buruk menjadi citra yang baik. Kesimpulan menurut saya bahwa public relation itu sama seperti humas. Jadi kita sebagai seorang PR harus memahami sistem kerja dan disiplin. Untuk itu, seorang PR harus membutuhkan sarana yang tepat, efektif, dan efisien dalam membangun kerjasama antara banyak pihak dalam mengembangkan citra perusahaan. Dan kerjasama yang baik adalah kunci kesuksesan dalam sebuah perusahaan. Oke, sekian itu review dari saya. Semoga bermanfaat. Saya juga harus banyak belajar lagi. Dan maaf kalau ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya hanya belajar. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.